Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat bertemu kembali barengan sama saya Laras Tahira dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Gimana puasanya? Lancar ya, masih lancar ya harusnya ya. Jangan sampai gara-gara kecapean, kepanasan gitu. Aduh, itu mah alasan aku. Aduh, alasan aku. Tapi yang pasti ini kamu bisa menyaksikan podcast ini di beberapa platform seperti biasa. Jadi kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website, semuanya sama di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Sindo News, RCTI Plus, di okezone.com juga bisa ya. Jadi bisa ditontonin di semuanya. Nah, untuk tema kita di sore hari ini tentunya karena masih di suasana Ramadan, dan ini juga Lara sedang melakukan podcast outside di Masjid Bimantara Kebon Sirih, tepatnya ini di masjid sekitaran Aini Center gitu kan ya. Jadi pengen ngebahas tentang pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Suka dengar kan ya Sobat Aksi Nyata ya, katanya hari-hari di akhir Ramadan itu adalah hari-hari yang sangat penting. Hari-hari dimana kita tuh kayaknya kalau melakukan ibadah terus-menerus tuh pahalanya katanya gede banget, katanya gitu. Makanya langsung kita bahas aja nih sama bintang tamu spesial kita, ada Pak Ustadz Kang Najmi. Aduh, gimana ini nyebutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku manggilnya Pak Ustadz, Kang Ustadz, Ustadz Najmi atau gimana? Kang Nazmi aja. Kang Nazmi aja, baik. Kabar baik Kang Nazmi ya? Alhamdulillah baik. Puasa selama ini lancar? Lancar, top pokoknya mah. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Tadi dapat bocoran juga ya dari tim podcast kalau Kang Nazmi ini tuh bolak-balik mulu deh ke Arab Saudi sana gitu ya. Alhamdulillah, merasakan juga baru pulang 2 hari lalu. Waduh. Dari Mekah, merasakan umroh di bulan Ramadan, padat tapi luar biasa. Iya. Katanya untuk di Ramadan tahun ini tuh luar biasa penuh banget ya, Kang Ustadz? Betul. Kang Nazmi ya? Tahun lalu Ramadan pasca Lebaran juga, Ramadan pasca Covid ya, pasca Covid itu padat tapi tidak sepadat sekarang. Karena memang 2 tahun kan kita nggak ada keberangkatan, jadi banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong datang menumpahkan rasanya di samping keutamaan daripada bulan Ramadan tersendiri. Kenapa umroh? Ada, nanti kita bahas di akhir. Nikmat banget ya, apalagi bisa berangkat barengan sama keluarga besar gitu ya. Betul sekali. Kang Najmi ya. Nah, ini membahas mengenai tema kita Sobat Aksi Nyata tentang pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi Rasulullah sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hair Muslim. Nah, ini boleh nih dari Ustadz. Ini kan karena penonton kita juga milenial dan juga Gen Z. Betul. Kayaknya kalau langsung plek-plekan baca di sini tuh kayak selewat aja gitu. Nah, kalau penjelasannya sendiri seperti apa? Iya, betul. Jadi memang Rasulullah sendiri dalam setiap Ramadan itu di 10 hari terakhir al-awashir min akhir Ramadan itu selalu mengikatkan apa istilahnya, sarung atau kain ya, untuk apa? Untuk menyelenggarakan ibadah qiyamul lail yang lebih daripada malam-malam sebelumnya. Karena Ramadan itu kan menurut para ulama mengatakan terbagi menjadi 3 kan. 10 hari pertama turunnya rahmat, 10 hari kedua turunnya maghfirah, 10 hari ketiga itkum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Di samping keutamaan-keutamaan yang lainnya dalam 10 hari Ramadan ini, 10 hari terakhir Ramadan itu diantaranya juga ada Lailatul Qadar kan. Makanya di malam-malam terakhir ini Rasulullah membangunkan para istri-istrinya juga untuk melaksanakan qiyamul lail lebih daripada malam-malam sebelumnya. Nah, ini juga yang menjadi dasar kenapa tidurnya orang berpuasa itu menjadi ibadah, karena memang betul kan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah karena malamnya itu diisi dengan ibadah. Sehingga di pagi harinya lelah, rehat. Nah, kalau sekarang banyak yang mengartikan hanya sebatas pokoknya tidurnya orang puasa itu ibadah, banyakan tidur. Nah, itu beda-beda cerita. Ya kalau kamu malamnya udah tidur terus siangnya tidur lagi, sorenya tidur lagi, ya itu beda cerita ya Pak Ustadz. Betul. Artinya harus kita pahami bahwa tidurnya saja ibadah, apalagi berkaryanya. Nah, tapi kembali kepada yang tadi bahwa memang Rasulullah melakukan hal tersebut berbeda daripada malam-malam sebelumnya, dan itu juga diamalkan setelah Rasulullah wafat. Para istri-istri yang masih hidup itu mengamalkan amalan 10 hari terakhir itu dengan cara lebih banyak zikir, kemudian sholat malam, kemudian juga
banyak berdoa dan lain sebagainya, termasuk juga qiraatul Quran. Oke, jadi memang sudah diamalkan dari zaman Rasulullah gitu ya, Betul. terus ke istri-istrinya, terus ke turunan-turunannya, Iya, para termasuk sahabatnya. sahabatnya dan Betul. termasuk kita juga gitu, Betul, memang harus betul, mengamalkan betul. hal seperti itu. Tapi ini pertanyaan dari aku sih, dari Iya. Laras ya, Sobat Aksiata, karena penasaran juga gitu. Yang namanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan kan berarti sepenting itu ya, Iya. Pak Ustadz ya. Cuman kan kalau perempuan nih ada halangan, Iya. Pak Ustadz ya. Tapi kan kalau ngedenger tadi penjelasannya Pak Ustadz, aduh pengen banget lagi melakukan sholat malam, baca Quran dan segala macam lah ibadah yang bisa dilakukan gitu. Iya. Bisa diganti nggak Pak Ustadz? Bisa, sangat bisa diganti. Jadi jangan mentang-mentang nih kaum hawa ya, atau teman-teman yang perempuan milenial mentang-mentang misalkan lagi ada tamu, Iya. bahkan bangun sahur pun enggak gitu kan. Iya memang itu ya. Malah sampai siang akhirnya kan malamnya diisi berlalu begitu saja, Iya, sayang iya. sekali. Jadi untuk teman-teman perempuan yang memang mendapatkan tamu yang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya bukan berarti itu aib ya. Memang itu sudah siklusnya seperti itu. Iya. Kodrat Maka, ya? betul kodrat. Salat memang haram bagi dia. Tapi membaca Al-Qur'an itu ada ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh kecuali mendengar dan lain sebagainya. Tapi bisa dengan cara berzikir, berdoa, bersolawat. Oke. Diisi 10 hari terakhir itu dengan cara seperti itu. Sampai misalkan ternyata turun di malam tersebut Lailatul Qadar, maka kita juga mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Tidak harus dengan cara sholat, karena memang kita diharamkan sholat bagi yang perempuan. Berarti ini juga bisa dibilang perlakuan spesial untuk perempuan-perempuan Yes, gitu ya, yang betul, memang sedang menerima ada halangan, sedang menerima tamu dan tidak bisa melaksanakan sholat, ternyata bisa berzikir, Iya. salawat gitu kan. Jadi tetap masih banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh para kaum hawa gitu ya. Dan masih bisa mendapatkan pahala puasa. Nah itu dia, itu caranya gimana? Ada caranya. Ustaz? Nggak tahu caranya. Caranya gimana coba Gimana, dibocorin? Nah, buat teman-teman perempuan yang memang ada tamu dan tidak bisa berpuasa, tetap masih bisa punya pahala puasa. Caranya apa? Rasul menyampaikan, man fattara shaiman kana lahu ka'ajrihi. Barang siapa yang menyiapkan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala semisal dengan yang melakukan puasa. Coba tuh. Sahur juga? Sahur juga sama. Sahur mendapatkan pahala sedekah. Alhamdulillah, amin. Gitu. Jadi silakan berlomba-lomba di 10 hari terakhir. Kalau misalkan 20 hari yang kemarin banyak lewat, Iya. sayang-sayang sama duit nih, habis buat bukber doang kan, Iya, makan bareng di mana-mana sampai over budget itu kan. Betul. Itu untuk perut sendiri kan. Siapkanlah berbuka. Minimal untuk satu orang saja kita mendapatkan satu pahala puasa. Walaupun cuma nyiapin es teh manis, Pak Ustadz? Iya, untuk berbuka dia. Wah, luar biasa. Kan bisa di bagian di pinggir-pinggir jalan Iya. itu atau lari ke masjid gitu, bawa apalagi misalkan di masjid ada kumpul 50 orang, kita siapkan 50, maka kita dapat pahala 50 orang yang berpuasa coba. Kalau Meskipun menyiapkan kita sedang tidak puasa. lagi tapi pahalanya tuh sama gitu Pahalanya ya, Pak dapat, Ustadz? iya, tidak berkurang sedikit. Tidak pun. berkurang sedikit pun. Betul. Kalau nyiapinnya sekalian buat jualan takjil itu masuk pahala juga nggak, Pak Ustadz? Ada dua. Oh iya. Kalau nyiapin buat pahala takjil ya, yang dijual kan, Iya. berarti yang dijualnya dia mendapatkan pahala sedekahnya kan, menyiapkan orang, membantu orang, memudahkan berbuka. Tapi kalau sebagiannya mungkin kita 1 atau 2 disedekahkan, baru dapat pahala puasa. Oh gitu, itu perbedaannya. gitu, Ya ya. sama-sama inilah berbuat baik gitu ya. Cuman Betul. plusnya kalau kita menyiapkan tanpa Menyiapkan dengan bentuk berjualan, sedekah ya, dengan bentuk sedekah, maka kita mendapatkan pahala utuh. Tapi kalau ada transaksi, nah itu pahala juga nggak, Pak Ustadz? pahala Oh, juga, pahala memberikan tapi kemudahan kan pahala. Iya, betul. Ya kan, tapi pahalanya tidak pahala seperti yang di dalam hadis tadi. tidak sebesar pahala puasa Betul, gitu. Ya pahala yang betul. sesuai hadis gitu Sesuai ya, Pak hadis Ustadz, tadi, ya. Oke. betul. Nah, tadi juga sempat dibahas mengenai Lailatul Qadar gitu. Iya. Kita tuh sebenarnya bisa tahu gak sih kapan tanggal exact Lailatul Qadar itu hadir? Secara pastinya para alim ulama juga terjadi perbedaan pandangan. Oh, Ada yang mengatakan malam 27, malam 29, intinya di malam-malam ganjil. Ada juga yang mengatakan di malam-malam genap. Makanya kenapa Rasulullah mencontohkan adalah di 10 hari terakhir itu dibablasin semuanya, karena kita nggak pernah tahu kapan turunnya. Oh gitu. Hanya ciri-cirinya yang bisa diketahui oleh para imam, diantaranya Imam Al-Ghazali mengatakan di malam Lailatul Qadar itu hening, tenang suasananya, nyaman betul. Itu kita tuh merasakan interaksi dengan Allah tuh begitu nikmat. Nah, sehingga kalau ciri-ciri seperti itu kan tidak bisa rata semuanya. Iya, iya. Masing-masing kita akan berjuang masing-masing Betul. gitu. Sehingga makanya disunahkan oleh Rasulullah, udah nggak usah mikirin tanggal ganjil, tanggal genap, nggak usah gage-gage kan, hajar aja semuanya 10 hari terakhir. That's why dibilang 10 hari 10 hari. Karena di 10 hari terakhir itulah turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang punya kemuliaan 1000 bulan dibandingkan bulan-bulan biasa. Kalau 1000 dibagi 12 ketemunya berapa?
Kalau setahun kan itu 12 bulan. Saya 1000 bulan kan? ini dulu ya. Itu kok Kalkulator lebih kurang sekitar 83 tahun. Maka Wow. coba dibayangkan kita sholat di malam itu dapat kemuliaan seperti 83 tahun. Sementara usia umat Nabi Muhammad berapa? Ada statement yang dari Rasul. Jadi para sahabat sempat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa sih 60 usia ya? umatmu?" Rasul mengatakan, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Nah, hanya 60 sampai 70, sementara Lailatul Qadar bisa 83 melewati. Maka ini bisa menjadi mudah-mudahan penebus dosa, penggugur dosa, rahmat ampunan turun dari Allah, termasuk yang dikatakan 10 hari terakhir itqum minan nar. Maka nanti 1 Syawal kita menjadi pribadi yang muttaqin. Amin ya Itu rabbal harapannya. alamin, luar biasa sekali ya. Tapi saya baru tahu loh soal itu ya, soal kirain tuh Lailatul Qadar itu memang sudah ditentukan gitu tanggalnya, ternyata 10 hari. Kenapa dibilang 10 hari itu ya karena kita tidak pernah tahu kapan Lailatul Qadar itu Betul, hadir gitu. betul. Karena mungkin setiap orang juga akan punya preferensi berbeda ya, Pak Ustadz. Betul, Kayak mungkin Laras bisa ngerasa, oh malam ini ngerasa tenang banget nih, bisa nyaman banget berdoa dan melakukan ibadah. Bisa jadi Ustadz di besok harinya, seperti itu ya, Pak betul, Ustadz ya. betul. Jadi berbeda gitu di setiap orangnya. Makanya dari para imam pun ada perselisihan pandangan kan, artinya masing-masing mereka punya experience tersendiri di 10 hari terakhir itu gitu. I see. Nah, tapi kalau berbicara mengenai ibadahnya ya, atau mungkin lebih spesifiknya tuh lebih ke amalannya. Nah, amalan-amalan apa aja yang mungkin dianjurkan kepada umatnya di 10 hari terakhir Ramadan ini, Pak Ustadz? Di 10 hari terakhir Ramadan, yang pertama pasti sholat. Ya. Berarti kan di 10 hari terakhir Ramadan itu ada namanya kita sholat tarawih. Sholat tarawih malam boleh lagi bangun sholat tasbih, sholat tahajud dan sebagainya. Intinya sholat. Kemudian boleh juga kita isi dengan zikir. Kita basahi lisan kita dengan menyebut, mengagungkan nama Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Karena ada satu hadis juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena bacaan itu bukan Al-Qurannya, bukan kita beli Al-Quran sebanyak-banyaknya, tapi bacaan Al-Quran yang kita ucapkan itu nanti akan jadi syafaat di yaumil qiyamah untuk orang yang membacanya. Nah, kemudian juga yang keempat bisa jadi perbanyak juga sedekah, mumpung di 10 hari terakhir. Mengisi kekosongan di 20 hari yang awal, hingga mudah-mudahan setidaknya dengan 4 amalan ini saja, ini luar biasa. Ditambahkan mungkin yang terakhir adalah kita belajar ikhlas dan memaafkan. Jadi nanti pas maaf-maafan Lebaran itu nggak sekedar minal aidin di mulut doang, betul, ya kan? betul. Jadi sudah disiapkan ikhlas memaafkan, ikhlas segalanya lah. Ya. Membayangkan semua orang yang mungkin pernah benci sama kita atau juga kita pernah bersalah sama dia, kita betul-betul mintakan sama Allah sehingga fase 10 hari terakhir lewat, masuk ke 1 Syawal, kita betul-betul sudah menjadi orang yang fitri. Fitri, Orang yang kembali suci, bener-bener kembali dari bersih, nol ya, benar-benar Ustaz? kayak kalau beli bensin ya. betul. Ini luar biasa sekali ya. Semoga sih apa yang diobrolin sama Laras dan juga Pak Ustadz ini bisa mengisi harinya kamu dengan kepositifan ya, Sobat Aksi Nyata ya, dan bisa menyadarkan tentunya kita semua untuk bisa berperilaku lebih baik lagi, lebih bisa ikhlas lagi jadi orang. Betul. Kalau dari kemarin banyak musuhan ya baikan lah. Gitu ya Pak Ustadz ya. Dan ya, satu sih yang memang susah diterapkan atau mungkin dirubah gitu, itu adalah rasa ikhlas ya Pak Ustadz ya. Gak 100% tuh bisa dilakuin gitu loh. Memang perlu latihan. Memang perlu latihan. Kalau kita lihat contoh sih nggak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sekali. Dilempari batu, dilempari kotoran unta, sampai Fatimah sendiri menangis mengadu kepada Allah, mengadu kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau adalah utusan Allah, minta sama Allah. Itu manusia. Jibril sempat minta sama Nabi Muhammad ketika terusir ke Taif, Nabi Muhammad dilempari batu kan, mintakan izin sama Allah, akan aku hancurkan. Artinya luar biasanya Rasulullah ketika dirinya yang dianiaya, dirinya disakiti, beliau menjadi orang yang sangat pemaaf. Jadi Rasul itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, la yajzi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Enggak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia selalu memaafkan dan mengikhlaskan. Jadi sudah ada contoh nyatanya kalau memang mau berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik, lebih ikhlas lagi gitu. Betul, ya. Itu adalah betul. Rasulullah SAW. Ya udah, kalau gitu Pak Ustadz mungkin terakhir nih buat Sobat Aksi Nyata, generasi milenial dan juga Gen Z, mungkin pesan-pesan terkait
10 hari terakhir di bulan Ramadan itu seperti apa? Aduh, ini anginnya luar biasa sekali ya. Nggak apa-apa, Pak Nggak Ustadz. apa-apa, nggak apa-apa. Saya benerin aja. Oke, Iya, saya silakan bantu Pak Ustadz. juga. Baik, buat teman-teman Gen Z ya, mengisi 10 hari terakhir Ramadan ya. Intinya paling tidak kita amalkan dengan cara 4 yang tadi. Yuk isi malamnya, yang kemarin misalkan lebih banyak nongki-nongki ya, ngopi-ngopi. Yuk kita kembali ke masjid. Kalau di masjid nggak keburu bersama-sama di masjid, di rumah. Silakan siapkan tempat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan qiyamul lail. Kemudian Al-Quran yang mungkin udah lama tuh nggak pernah dibaca, dibuka lagi dibaca. Ya kan? Kemudian tasbih yang udah kering, ya kan barangkali mungkin udah banyak debunya, dibersihkan, kita gunakan untuk tasbih. Dan uangnya jangan cuma dihabiskan buat foya-foya, buat bukber-bukber entah apa segala macam, mulai kita isi dengan bersedekah. Maka insya Allah dengan 4 amalan ini akan bikin kita menjadi 10 hari terakhir itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bisa mulai memaafkan. Maafin orang yang udah pernah nikung kita, maafin orang yang udah pernah ngianatin kita, maafin semuanya. Karena dengan kita memaafkan, mengikhlaskan, kita menjadi lega, kita menjadi tenang, dan mudah-mudahan di hari fitri itu betul-betul kita terlahir kembali menjadi orang yang suci. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ustadz. Siap, sama-sama. Tapi Laras juga pengen sekali menyampaikan nih berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, kemudian peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo juga mengajak kamu untuk ikutan yang namanya Konvensi Rakyat. Jadi Konvensi Rakyat ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPRD Provinsi. Kalau mau daftar caranya gampang, kamu tinggal klik website yang ada di bawah sini di www.konvensirakyat.com. Dan buat kamu juga yang pengen gabung bersama Partai Perindo, bisa langsung masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang tersedia di layar kamu. Oke, sudah? Ya sudah. Kalau gitu sekali lagi Laras pengen ucapin terima kasih kepada Pak Ustadz Najmi sudah memberikan insight banyak untuk Sobat Aksi Nyata. Dan pastinya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahiranya pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.